Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para asatidah, para bapak sahibul bait yang kami muliakan, yang semoga dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada henti-hentinya. Hingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat dan karunia tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya mohon izin kepada panjenengan semua untuk duduk di tengah-tengah jenengan ini. Karena saya merasa paling mudah mungkin di sini. Jenengan umur berapa, Mas? Ya, Mas. 29. Saya masih 24, Pak. Ini yang paling modern. Makanya saya izin ke jenengan semua, khususnya kepada sahabat baik, untuk berbicara di depan jenengan semua. Saya sebelumnya bertemu dengan Pak War, apa saya Pak namanya Pak Rianto. Dari beliau saya bisa bersilaturahim dengan PLN Radu Genting ini, alhamdulillah. Dan semua ini tentu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya saat ini sudah tidak ada di Indonesia. Saya sudah berangkat ke Mesir. Karena posisi saya sekarang masih sebagai mahasiswa di Al-Azhar. Kemudian saya seharusnya sudah berangkat ke Mesir, tapi gara-gara corona tertahan untuk berangkat lagi. Tapi insya Allah nanti tetap berangkat. Namun tetap karena itu sebuah takdir dan semua ada hikmah di balik takdir tersebut. Hikmah salah satu di antara semua hikmah tersebut adalah saya bisa silaturahim ke panjenengan dan saya bisa mengetahui ternyata di sini PRM Radu Genting jalan dan hidup. Semoga tetap istiqomah hingga sampai ke tahun. Amin. Alhamdulillah saya juga di Mesir bergabung dengan PCIN Mesir, meski bukan sebagai struktur organisasi, tapi saya hidup di lingkungan Muhammadiyah. Dari SD sampai SMA saya berada di lingkungan Muhammadiyah dan hidup bersama orang-orang Muhammadiyah. Di Mesir pun demikian. Klasismu jalan juga di sana? Klasismu salah, alhamdulillah. Tapi meskipun saya bukan termasuk dari struktur organisasi mereka, tapi saya bagian dari mereka. Bagaimana saya tidak menjadi bagian dari mereka, bahwa dari kecil pun sampai besar saya mengikuti, maka seakan-akan mengkhianati kan. Jadi ya paling enggak ada sering silaturahim dengan mereka. Dan tempat tinggal saya di Mesir itu tidak jauh dari markas dakwah di sana, markas yang mulia. Saya dulu pernah sekolah di SD Muhammadiyah Sulang, asal saya Sulang Pak, dan SMP juga di Sulang. Kemudian SMA-nya di Pondok Muhammadiyah Imam Suhodo, kalau penjenengan tahu, Sukoharjo, Imam Suhodo Sukoharjo. Setelah itu saya melanjutkan di pendidikan pasca SMA 2 tahun, tapi
tapi itu bukan di Muhammadiyah. Kemudian setelah itu baru saya vaksin. Tapi intinya saya hidup di lingkungan Muhammadiyah. Alhamdulillah, entah itu Muhammadiyah ataupun bukan Muhammadiyah, semua kita bersaudara. Ini nama mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang mukmin saja yang bersaudara. Dan kita semua insya Allah dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Perkara ada ikhtilaf dalam urusan fikih itu hanya urusan fikih yang bisa ditoleransi, ya kan? Adapun yang tidak bisa ditoleransi, ya itu yang harus kita harus kita nasihati, harus kita luruskan, terutama dalam hal akidah. Kalau ada orang yang mempertanyakan bagaimana wujud Allah kita belum tahu, kemudian ada orang yang mengatakan saya sudah tahu, itu yang harus kita perangi, yang harus kita luruskan. Tapi semua kita, entah itu Muhammadiyah, entah itu Nahdlatul Ulama ataupun Al-Irsyad dan ormas-ormas yang lain, semua dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, termasuk dari kalangan Muhammadiyah secara umumnya, selalu istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus terang saya bingung mau menyampaikan apa. Di satu sisi saya masih junior yang pengalamannya belum sebanyak jenengan yang sudah senior, maka dari situ saya bingung. Tapi saya teringat ada salah seorang yang sudah tua dulu waktu saya pernah iktikaf di Sukoharjo, menyampaikan satu hadis yang saya merasa di situ tersentuh hati saya. Karena di satu sisi yang menyampaikan juga orang yang sudah tua ya, dan waktu itu saya juga Roma Irama, Opik juga nyanyi itu kan. Apa 5 hal sebelum 5 hal? Yang pertama, Rasulullah menyampaikan syagabaka qabla harumika. Kita sering mendengarkan hadis ini, apakah kita hafal? Ini pertanyaan pertama. Hafal nggak? Insya Allah hafal ya. Meskipun lafal hadisnya mungkin tidak begitu hafal, tapi paling nggak maknanya hafal. Syababaka qabla harumika. Perhatikanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang kedua, sihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, perhatikan ghinaka qabla faqrika. Masa lapangmu sebelum masa sempit. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Masa ayam. Faroghaka qabla apa lafalnya? Faroghaka qabla masa sempatmu sebelum masa sempit. Artinya kita punya kesempatan sebelum kita sibuk. Kemudian terakhir, hayataka qabla mautika. Ini 5 hal yang dulu disampaikan oleh Pak siapa saya lupa. Waktu itu saya iktikaf di Masjid Besar Sukoharjo, beliau menyampaikan hadis ini. Dan masya Allah, meskipun beliau bukan tergolong orang yang berpendidikan akademis bukan, tapi ketika menyampaikan begitu menyentuh dalam hati saya. Karena itu saya menyampaikan apa yang beliau sampaikan ke panjenengan semua. Jadi seakan-akan bukan saya yang menyampaikan, tapi beliau sendiri yang menyampaikan. Itu. Nah, para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Rasulullah SAW menyampaikan 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal, berarti tidak selamanya kehidupan seseorang itu stagnan, terus-terusan senang, terus-terusan susah, terus-terusan kaya, atau terus-terusan
miskin, terus-terusan berjomblo, yang masih jomblo. Alhamdulillah saya sudah menikah. Gitu kan? Kalau jenengan belum menikah, Belum. Ya, mudah-mudahan disegerakan lah. Amin. Amin. Enggak ri. Anak kaca lagi. Nunggu orang rampung. Jadi semuanya tidak akan terus-menerus stagnan dalam satu jalur. Wong jambe kadang di atas, kadang di bawah, kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri. Roda juga begitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsal nudawiluha bainan nas." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempergulirkan segala sesuatunya di kalangan manusia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mempergulirkan semua itu? Waktu digulirkan, kemudian aktivitas juga digulirkan, ada siang ada malam, tidak seterusnya siang, tidak seterusnya malam, tidak seterusnya orang terus-terusan kaya, dan juga sebaliknya tidak seterusnya orang-orang akan miskin. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mempergulirkan semua itu? Liya'lamallahu alladhina amanu minkum, liya'lamallahu alladhina amanu wa liya'lamas syuhada. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan semua itu tujuannya adalah agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman. Ini ayat yang saya baca tadi dalam surat Ali Imran. Ayatnya saya nggak tahu, tapi halamannya, posisinya saya tahu. Bukan kayak Sunnah Hidayat yang tahu nomor ayatnya. Bisa jenengan cek di surat Ali Imran yang awal ayatnya di halaman paling atas bunyinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada yang hafal surat ini? Ayat ini? 143. Satu ayat berapa Pak? 143. 143 ya. 144 Pak. 144. Kayak sekitar ayat itu di bawahnya. Bagian bawah. Wa tilkal amsalu nudawilu bainan nas wal ya'lamallahu alladziina aamanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, kembali ke hadis yang tadi, 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak selalu keadaan manusia itu stagnan dari satu keadaan saja. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Rasulullah di sini menyampaikan yang pertama adalah masa muda, umur, terkait dengan umur. Dari umur yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan, rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah berapa? Baina sittin ila sab'in wa yujawizu dzalik. Artinya 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui 70. Sedikit. Rasulullah saja umurnya 63 kan. Artinya kisaran segitulah kira-kira umur dari semua umat Nabi Muhammad SAW. Berarti itu yang sedikit. Kalau di atas 70 berarti yang sedikit. Istimewa Pak. Istimewa. Pertanyaannya, ngapunten di sini yang paling tua siapa? Yang umurnya sudah paling satu. Berapa banyak? 77. Pertanyaannya ini untuk introspeksi kita semua ya, bukan untuk menghakimi, bukan untuk apa, tapi untuk introspeksi, muhasabah. Dari usia 77 itu yang melebihi usia Nabi SAW, sudah apa saja yang kita lakukan untuk Islam? Ini pertanyaannya. Kalau dari sekian banyak umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak kita berkontribusi untuk Islam, maka kabar gembira datang untuk jenengan. Dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebaliknya, sedikit kontribusi kita untuk Islam
Maka boleh sekarang mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki, maka perbaikilah. Tidak ada kata terlambat. Belajarlah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau itu termasuk orang yang terlambat masuk Islamnya. Memang beliau juga usianya sekitar 70 tahun, 73 atau berapa gitu. Tapi masuk Islam terakhir. Maksudnya membersamai bersama Rasul itu nggak banyak gitu. Nah, tapi meskipun beliau masuk Islamnya tergolong yang terakhir, belakangan prestasi beliau masya Allah. Kalau kita belajar hadis, pasti kita sering menjumpai nama beliau, Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Beliau menyampaikan sebegitu banyaknya hadis yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa berapa sahabat yang melampaui, berapa banyak sahabat yang mendahului Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini masuk Islam, tapi mereka tidak bisa melampaui keilmuannya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Hurairah. Ini belajarlah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau menempati ranking pertama yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah SAW dibanding sahabat yang ini. Makanya kita terus introspeksi apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan di sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama, syababaka qabla haramika. Kemudian yang kedua, wasihhatika qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tidak selamanya kita terus-terusan sehat. Wong Rasulullah SAW juga pernah sakit kan. Artinya semua orang berpotensi untuk sakit. Dan bukan berarti sakit itu kemudian menjadikan kita putus dari melakukan amal soleh. Tidak. Bukan berarti dengan sakit itu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanda bahwa lagi benci sama kita. Tidak. Tidak. Bisa jadi dengan sakit itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi dengan sakit itu tergolong dari ujian yang itu pertanda bahwa Allah cinta dengan kita. Apa dalil dari jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya akan diuji? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Begitu. Jadi sakit, kita semua berpotensi untuk sakit. Mungkin saat ini kita masih hidup sehat, bisa makan, minum teh dengan nikmat, masya Allah. Tapi belum tentu besok atau lusa atau kapan kita akan masih sehat seperti sekarang ini, tidak. Nah, makanya sabda Nabi SAW, manfaatkanlah, perhatikanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kalau orang sakit itu baru bisa mengetahui betapa nikmatnya nikmat sehat itu, betapa besarnya nikmat sehat itu. Maka dalam ada satu ungkapan bahasa Arab yang masya Allah, as-sihhatu tajun la yarahu illa al-mahdud illa al-marid. Kurang lebih seperti itu. Sehat itu mahkota yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dipakai oleh orang yang sehat. Kesehatan itu tidak bisa dilihat kecuali orang yang sakit. Maksudnya begitu. Kesehatan adalah sebuah mahkota yang tidak bisa dilihat mahkota itu kecuali oleh orang yang sakit. Namanya
Betul-betul nikmat sehat itu nikmat yang besar, yang kebanyakan manusia lalai darinya. Ada satu ungkapan, satu hadis yang sering dibawakan oleh para mubarik ketika menyampaikan ceramahnya, menyampaikan hadis ini. Nikmatani maqulun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia lalai akan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Sehat dan sempat ini masuk ke dalam 5 hal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Makanya betul-betul Masya Allah nasihat yang paling berharga adalah nasihat dari Rasulullah SAW. Apalagi disampaikan dulu waktu saya iktikaf oleh orang tua yang mana beliau sudah sepuh dan pantas untuk menasihati. Daripada sekarang saya sebetulnya bukan penasehatnya, tapi menasihati diri sendiri yang mudah-mudahan dari nasihat untuk diri saya sendiri bermanfaat untuk masa depan. Begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu, sebelum jatuh miskin. Dari hadis ini, dari yang ketiga ini, kita juga bisa melihat dan mengambil pelajaran. Kalau Rasulullah SAW mengatakan masa kayamu sebelum masa miskinmu, artinya semua kita berpotensi untuk menjadi orang yang kaya, ya kan? Dan kita bisa bersedekah dengan kekayaan kita. Kaya bukan berarti kaya harta saja, bisa kaya ilmu, bisa bersedekah dengan ilmu. Kemudian kaya anak, mempunyai banyak anak, dengan mempunyai banyak anak juga bisa didik, kemudian mereka bisa berkontribusi untuk Islam. Nah, di situ mungkin usia kita sudah tua dan susah untuk banyak berkontribusi untuk Islam. Secara tenaga kita sudah lemah, secara waktu kita sudah sibuk, tapi kita punya anak, Masya Allah. Dari anak itulah kita arahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak-banyaknya berkontribusi untuk Islam. Masya Allah ini. Ada 3 hal yang tidak terputus pahalanya jika seseorang telah meninggal. Salah satunya adalah waladun sholih yad'una, anak soleh yang mendoakan untuk orang tua. Ini yang ketiga. Yang keempat, masa sempitmu sebelum masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Bahasanya bagaimana? Wa faraghaka qabla syughlika. Faraghaka qabla syughlika. Masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Ini hadis yang saya sampaikan tadi, 2 nikmat yang banyak manusia lalai darinya. Salah satunya adalah masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Ini meskipun keadaan seperti ini masih dirundung dengan COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi ini menjadi masa longgar kita dari hiruk-pikuk pekerjaan dunia yang terus menghinggapi di dalam kehidupan kita. Gunakanlah masa longgar kita ini dari kehidupan pekerja yang setiap hari kita bekerja itu dengan kehidupan yang banyak mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah dan mentadabburi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah di balik semua ini pastinya. Nah, terus yang terakhir, yang insyaallah nanti setelah ini saya akan menyampaikan satu ayat. Kayak saya bawa Quran. Bukan satu ayat, satu surat Al-Asr. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu.
Kita semua akan mati, dan tentu siapa yang hidup pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Nah, untuk mewujudkan nasihat Rasulullah SAW ini ada satu rumus dalam surat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita tidak akan merugi jika kita melakukan langkah-langkah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat ini. Surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia tidak terkecuali. Dalam ayat ini tidak terkecuali, tapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di ayat setelahnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi dan mereka melakukan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi di sini diartikan dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4 hal ini jika kita melakukannya, dan ini merupakan salah satu indahan dari sabda Nabi SAW yang saya sampaikan tadi, yang satu dan khamsi. 4 hal ini jika kita mengerjakannya, kita akan menjadi orang yang tidak merugi. Dari surat ini saja Rasulullah SAW, siapa Imam Syafi'i menyampaikan, laula anzalallahu ala hadhihi ummah illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat kecuali hanya surat ini, maka sudah cukup bagi manusia untuk menjadi orang yang sukses. Artinya orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang merugi. Sekelas Imam Syafi'i yang kita semua sudah mengetahui bagaimana kualitas keilmuan beliau. Beliau berkomentar seperti itu. Wal 'asr, kalau ada orang bersumpah, maka tentu orang yang bersumpah itu bukan main-main kan, pasti serius. Apalagi ini yang bersumpah itu Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perkataan dan sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan beriman di sini tentu tidak hanya sekedar beriman. Ada yang mendahului sebelum kata iman itu. Bagaimana kita akan menjadi orang yang beriman kalau kita tidak berilmu? Nah, kata ilmu ini yang harus kita perhatikan. Ilmu semua bisa kita kerjakan. Sekarang mudah sekali untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan ilmu yang paling baik adalah ilmu yang berbicara tentang agama Islam, syariat Islam. Makanya di sini Imam Al-Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan itu adalah realitas dari keimanan itu sendiri. Saya harus berilmu dulu sebelum beriman. Bagaimana kita akan menjadi orang beriman kalau kita tidak menjadi orang yang berilmu? Dan ilmu itu menjadi suatu kewajiban bagi kita semua. Kalau berilmu, fardhatun ala kulli muslimin. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi yang paling sahih adalah yang tidak ada muslimatinya. Talabul ilmi, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang yang berislam. Sebagaimana kita diwajibkan sholat, sebagaimana kita diwajibkan zakat, kemudian puasa, maka kita juga diwajibkan untuk berilmu, menuntut ilmu. Dalam satu kaidah usul fikih dikatakan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak menjadi wajib satu hal jika tidak dibersamai dengan hal yang lain.
Artinya sholat itu tidak bisa wajib kalau nggak ada berwudu. Maka wudu itu juga menjadi wajib. Sholat kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka sholat itu tidak bisa menjadi wajib, ya kan? Maka menuntut ilmu menjadi wajib. Ini gambaran dari kaidah usul fikih tersebut. Nah, kalau kita melihat talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang yang berislam. Maka di sini ada dua fardhu, artinya dua kewajiban, fardhu ain, fardhu kifayah. Fardhu ain yang wajib untuk diri kita sendiri, dan yang kedua fardhu kifayah yang wajib jika dikerjakan ba'dun nas atau sebagian manusia saja. Jika dikerjakan sebagian manusia, kemudian semuanya tidak berdosa. Tapi jika yang fardhu kifayah ini tidak ada yang mengerjakan, semua menjadi berdosa. Ini ilmu begitu. Contohnya, apa yang wajib bagi semua manusia, setiap kita mengetahui ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui makna syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sudah sekian tahun kita hidup, sejauh mana kita mengetahui tentang la ilaha illallah. Kemudian sudah sekian tahun kita hidup, sudah sejauh mana pengetahuan kita tentang sholat. Ini yang wajib ain, yang wajib bagi kita semua. Kemudian yang wajib fardhu kifayah tentang ini belajar yang cabang-cabangnya yang lebih jauh lagi seperti ilmu nahwu. Itu tidak semua orang diwajibkan, tapi sebagian saja. Nah, dari sebagian itu nanti bakalan menyebar ke yang lain. Ini tentang ilmu yang harus dilakukan sebelum beriman. Kemudian wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat adalah konsekuensi dari berilmu. Orang yang berilmu harus beramal. Bagaimana dia tidak beramal padahal dia berilmu? Kalau dia tidak beramal, tentu ilmunya tidak bermanfaat baginya. Ilmunya tidak bermanfaat baginya. Zakatul ilmi al-amal. Sebagaimana kita mengeluarkan zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal, maka ilmu juga ada zakatnya, yaitu amal. Nah, setelah amal kita harus berdakwah, watawassaw bil haqqi, itu amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah kepada manusia halayak ramai. Sebagaimana kita mendapatkan ilmu itu dari cara orang lain berdakwah kepada kita, maka kita juga harus mendakwahi orang lain sebagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut, agar ilmu ini tersebar luas. Kemudian setelah itu watawassaw bis sabr, bersabar di atas jalan dakwah ini, di atas jalan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tentu kalau orang yang sudah berilmu kemudian sudah mengerjakan amal soleh, kemudian berdakwah, tentu akan menghadiri ujian ini. Perlunya untuk bersabar dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, paling tidak Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini yang terkandung dalam surat Al-Asr sebagai aplikasi dari hadis yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ikhtanil khamsan qabla khamsin. Mudah-mudahan kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam 4 golongan ini yang kelak tidak akan merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shalah. Kiranya itu saja, karena sudah jam 10 kurang 20 atau 15 dan ini sudah selesai kan waktunya segini Pak War. Ya, kalau ada tanya jawab monggo lah, enggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak ya saya serahkan ke forum yang dijawab orang Arab. Biasanya ada tanya jawab Pak. Ya monggo. Sebelum saya tutup.